Kisah. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang dilingkupi kabut tebal bernama Karangduwur, hiduplah seorang pria yang seringkali dianggap tidak ada oleh orang-orang di sekitarnya. Desa itu terletak di lereng gunung yang udaranya selalu menusuk tulang, di mana pepohonan pinus menjulang tinggi seperti raksasa yang menjaga rahasia-rahasia kuno yang terkubur di bawah tanah hitamnya yang subur. Prasetyo adalah nama pria itu. Orang Gahou atau pelayan yang tubuhnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Karena beban berat yang setiap hari ia pikul di pundaknya yang lebar namun terlihat rapuh, Prasetyo sering terlihat mengenakan pakaian yang sudah pudar warnanya, penuh dengan tambalan kasar yang ia jahit sendiri, dengan tangan yang kapalan dan kasar akibat kerja keras selama bertahun-tahun. Orang-orang di Karangduwur seringkali membuang muka saat berpapasan dengannya, menganggap kehadirannya hanya sebagai pengganggu pemandangan desa yang asri. Bahkan terkadang anak-anak kecil melemparinya dengan kerikil sambil tertawa mengejek. Namun, Gahou itu tidak pernah membalas dengan kemarahan. Ia hanya menundukkan kepala sangat dalam, menunjukkan rasa hormat yang aneh kepada setiap orang yang lewat, seolah-olah ia sedang memikul sebuah kesalahan besar yang tidak pernah dilakukan. Di rumah besar milik Ibu Ningsih, seorang janda kaya yang paling dihormati sekaligus paling dikasihani di desa itu, Prasetyo melakukan segala pekerjaan yang tidak ingin dilakukan oleh orang lain. Mulai dari membersihkan kandang kuda yang baunya menyengat hingga mencangkul tanah keras di kebun belakang di bawah guyuran hujan lebat. Ia melakukannya tanpa satu kata, keluhan pun keluar dari bibirnya. Ibu Ningsih sendiri adalah sosok wanita yang sangat anggun, namun wajahnya selalu menyimpan gurat kesedihan yang mendalam sejak suaminya wafat beberapa tahun silam, meninggalkan rumah megah yang kini terasa seperti sebuah sangkar emas yang dingin. Setiap pagi buta sebelum ayam jantan berkokok untuk kedua kalinya, Prasetyo sudah berada di sumur tua yang terletak di sudut paling belakang kediaman mewah tersebut. Suara derit katrol kayu yang bergesekan dengan tali tambang menjadi musik pengiring. Kegiatannya mengisi bak mandi dan tempayan besar di dapur yang dindingnya sudah menghitam karena asap kayu bakar. Di tengah kedinginan yang menusuk pori-pori, ia bekerja dengan ketekunan yang tidak masuk akal bagi seorang pelayan rendahan. Seolah-olah setiap ember air yang ia angkat adalah persembahan suci untuk kelangsungan hidup seisi rumah besar yang sunyi itu. Meskipun statusnya hanyalah seorang Gahou yang sering disebut sebagai barang rongsokan atau dobodi oleh warga desa, Prasetyo memiliki sebuah kebiasaan yang sangat rahasia. Setiap fajar mulai menyingsing, ia akan meletakkan sekuntum bunga melati yang masih segar dan beraroma harum di atas meja kayu di depan pintu kamar Ibu Ningsih tanpa pernah terlihat. Tindakan kecil ini dilakukan dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada pelayan lain yang tahu. Karena ia sadar betul bahwa perhatian dari orang seperti dirinya bisa dianggap sebagai penghinaan bagi seorang wanita terhormat seperti Ibu Ningsih. Suatu hari, ketika matahari baru saja hendak bersembunyi di balik perbukitan hijau, suasana di kediaman Ibu Ningsih terasa sedikit lebih tegang dari biasanya karena beredarnya desas-desus. Para pelayan lain berbisik-bisik di sudut dapur tentang kedatangan seorang kerabat jauh yang kabarnya akan menagih janji lama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah perkebunan teh yang luas. Prasetyo yang sedang mengasah parang di dekat tumpukan kayu bakar hanya mendengarkan dengan telinga tajam. Meskipun matanya tetap fokus pada bilah besi yang berkilat terkena sisa cahaya senja yang mulai meredup dan berubah jingga, Ibu Ningsih seringkali terlihat berdiri di selasar rumahnya yang luas, menatap ke arah gerbang kayu besar yang sudah mulai melapuk dimakan usia dan cuaca pegunungan yang lembab. Ia seolah sedang menunggu sesuatu yang ia takuti sekaligus ia harapkan kehadirannya. Sementara jemarinya tidak henti-hentinya memilin ujung selendang sutra yang ia kenakan setiap harinya.
Kecemasan itu terpancar jelas dari matanya yang sayu, sebuah perasaan yang tidak mampu ia sembunyikan sepenuhnya dari pengamatan Prasetyo yang selalu memperhatikannya dari kejauhan dengan tatapan yang penuh dengan kesetiaan dan juga rasa empati. Kehadiran Prasetyo di rumah itu sebenarnya sudah berlangsung sangat lama, bahkan sebelum Ibu Ningsih menikah dengan almarhum suaminya. Namun tidak ada yang benar-benar ingat dari mana ia berasal. Ia seolah-olah muncul begitu saja dari kabut pagi, menawarkan tenaga kasarnya hanya untuk sesuap nasi dan tempat berteduh di gudang belakang yang atapnya sering bocor saat hujan. Namun, jika ada yang memperhatikan lebih teliti, cara Prasetyo bergerak dan menjaga sikapnya menunjukkan bahwa ia memiliki latar belakang yang jauh lebih beradab daripada sekadar seorang gahou pengangkut air. Kegaduhan kecil mulai muncul di pasar desa ketika beberapa orang asing yang mengenakan pakaian mahal namun bertampang garang mulai bertanya-tanya tentang letak persis rumah Ibu Ningsih kepada para pedagang. Kabar ini sampai ke telinga Prasetyo saat ia sedang membeli dedak untuk pakan ternak di warung milik Wak Minah, seorang wanita tua yang selalu merasa iba padanya. Wak Minah sempat berbisik pelan kepadanya, "Hati-hati, Nak Pras. Sepertinya akan ada tamu yang tidak diinginkan datang ke rumah majikanmu." Orang-orang itu terlihat sangat mencurigakan dan penuh dengan niat jahat. Prasetyo hanya mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih atas peringatan tersebut. Lalu ia segera berjalan pulang dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya, melewati jalanan setapak yang licin. Pikirannya tidak tenang. Ia merasa ada badai besar yang sedang menuju ke arah rumah yang telah menjadi tempat perlindungannya selama ini. Sebuah badai yang mungkin akan menguak rahasia yang telah dipendamnya. Sesampainya di halaman rumah, ia segera menuju ke bawah pohon Kamboja tua yang tumbuh subur di pojok halaman. Sebuah tempat yang selama ini ia gunakan untuk merenung di tengah malam, sambil pura-pura membersihkan daun-daun kering yang berguguran. Jemari Prasetyo menyentuh permukaan tanah yang sedikit gembur di bawah akar pohon Kamboja tersebut, memastikan sesuatu masih tersimpan di sana. Di bawah tanah itu terkubur sebuah kotak kayu kecil yang permukaannya sudah mulai berjamur, namun kunci besinya masih tampak sangat kokoh dan tidak berkarat sedikit pun. Prasetyo menghela napas panjang. Ia tahu bahwa saatnya untuk membuka kotak itu mungkin sudah sangat dekat. Meskipun ia sangat berharap, hari itu tidak akan pernah datang dalam hidupnya yang sudah cukup tenang. Di dalam rumah, Ibu Ningsih sedang duduk di kursi kayu jati yang besar. Tangannya memegang sebuah surat tua, yang kertasnya sudah mulai menguning dan rapuh dimakan waktu yang terus berjalan. Surat itu berisi sebuah perjanjian yang dibuat oleh mendiang suaminya bertahun-tahun lalu, sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat agar tidak merusak ketenangan hidup para warga desa. Namun, ia merasa kekuatannya mulai melemah, dan bayang-bayang masa lalu mulai mengejarnya dengan kecepatan yang tidak bisa ia hindari lagi, membuatnya merasa sangat sendirian di dunia yang luas ini. Prasetyo yang sedang membawa nampan berisi teh hangat, melihat Ibu Ningsih dari ambang pintu yang sedikit terbuka. Ia melihat air mata jatuh perlahan membasahi pipi wanita yang sangat ia hormati. Tanpa suara, ia meletakkan nampan itu di meja kecil dekat pintu. Lalu ia berdehem sedikit, agar Ibu Ningsih menyadari kehadirannya tanpa merasa terkejut atau merasa terganggu dalam kesedihannya. "Tehnya sudah siap, Nyonya. Silakan diminum selagi masih hangat agar tubuh Nyonya merasa sedikit lebih nyaman dan tenang menghadapi malam yang dingin ini," ucap Prasetyo lembut. Ibu Ningsih menoleh. Ia menatap Prasetyo dengan tatapan yang aneh, seolah-olah ia baru pertama kali benar-benar melihat pria yang selama ini dianggapnya hanya sebagai bagian dari perabotan rumah. "Terima kasih, Prasetyo. Engkau selalu tahu
kapan aku membutuhkan sesuatu untuk menenangkan pikiranku yang sedang kacau balau ini? Jawab Ibu Ningsih dengan suara yang bergetar menahan emosi. Ada sebuah keraguan di matanya. Sebuah keinginan untuk menceritakan beban hidupnya kepada pria di hadapannya. Namun ia segera menekan perasaan itu, karena teringat akan perbedaan status mereka yang sangat jauh. Malam itu, bulan tidak menampakkan dirinya sama sekali di langit Karangduwur. Tertutup oleh awan hitam yang tebal dan menjanjikan hujan badai yang mungkin akan segera turun membasahi bumi. Prasetyo tidak langsung tidur ke gudangnya. Ia memilih untuk duduk di teras samping, memperhatikan setiap gerak-gerik di sekitar pagar rumah dengan waspada yang sangat tinggi. Ia merasakan kehadiran seseorang di luar sana. Seseorang yang sedang mengintai dari balik kegelapan hutan pinus, menunggu saat yang tepat untuk masuk dan mengacaukan segala ketenangan yang ada di rumah besar itu. Firasatnya terbukti benar ketika ia melihat sekelebat bayangan pria asing yang mencoba memanjat pagar belakang rumah, dekat dengan area sumur tempat ia biasa bekerja setiap hari. Dengan gerakan yang sangat tangkas dan sama sekali tidak mencerminkan tubuh seorang gahou yang lemah, Prasetyo berhasil mendekati bayangan itu tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Namun, sebelum ia sempat bertindak lebih jauh, bayangan itu tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan sebuah aroma minyak wangi kota yang sangat tajam dan sangat asing bagi hidung orang-orang desa setempat. Keesokan harinya, kecemasan di rumah itu semakin memuncak ketika Ibu Ningsih menemukan sebuah tanda silang yang digoreskan dengan arang di pintu gerbang utama rumah besarnya yang biasanya selalu bersih. Tanda itu adalah sebuah peringatan kuno yang sering digunakan oleh para penagih hutang atau kelompok preman untuk menandai mangsa mereka yang sudah tidak memiliki jalan keluar lagi. Prasetyo segera membersihkan tanda itu dengan air sumur. Namun ia tahu bahwa membersihkan noda hitam tersebut tidak akan menghentikan orang-orang yang telah berniat jahat untuk mengambil segala miliknya. Para tetangga mulai bergunjing di depan rumah. Mereka membicarakan tentang kemungkinan Ibu Ningsih akan jatuh miskin dan kehilangan rumahnya karena tidak mampu membayar hutang-hutang peninggalan suaminya yang sangat besar. Lihatlah, bahkan pelayannya yang seperti sampah itu pasti akan segera ditendang keluar jika rumah ini disita oleh orang-orang kota itu. Ujar salah satu warga dengan suara yang sengaja dikeraskan. Prasetyo hanya diam membisu, terus menyapu halaman dengan sapu lidi yang sudah pendek. Seolah-olah semua hinaan dan cacian itu hanyalah angin lalu yang tidak berarti. Mbah Kromo, sesepuh desa yang sedang lewat untuk menuju ke sawah, sempat berhenti sejenak di depan pintu pagar dan menatap Prasetyo yang sedang bekerja dengan sangat tekun. Pria tua itu tersenyum tipis. Matanya yang sudah rabun seolah bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh warga desa lainnya tentang jati diri pelayan rendahan tersebut. Sabar itu pahit, Pras, tapi buahnya akan jauh lebih manis daripada madu hutan jika engkau mampu menjaganya dengan hati yang murni dan tulus. Bisik Mbah Kromo dengan suara yang serak namun berwibawa. Prasetyo berhenti sejenak. Ia menatap punggung Mbah Kromo yang sudah membungkuk. Merasa sedikit terhibur karena setidaknya ada satu orang di desa ini yang tidak memandangnya dengan sebelah mata saja. Namun, ia tidak boleh lengah, karena ia tahu bahwa keselamatan Ibu Ningsih berada sepenuhnya di pundaknya yang selama ini dianggap tidak berguna oleh semua orang di sekelilingnya. Ia harus tetap berperan sebagai gahou yang bodoh dan diam, sambil menyusun rencana untuk melindungi satu-satunya orang yang pernah memberinya kesempatan untuk hidup dengan martabat meskipun secara tersembunyi. Di sore hari yang mendung, sebuah kereta kuda mewah yang tidak pernah terlihat sebelumnya di desa Karangduwur berhenti tepat di depan gerbang kediaman Ibu Ningsih dengan suara yang berisik.
Dari dalam kereta turunlah seorang pria setengah baya dengan kumis melintang dan pakaian yang sangat necis. Ia memegang sebuah tongkat dengan kepala perak yang berkilauan. Pria itu adalah Raden Mas Baskoro, kerabat jauh yang selama ini dibicarakan oleh para pelayan, dan kehadirannya menandakan bahwa masa tenang bagi Ibu Ningsih dan Prasetyo telah resmi berakhir sepenuhnya. Raden Mas Baskoro berjalan masuk ke halaman dengan angkuh, mengabaikan Prasetyo yang sedang berjongkok membersihkan rumput liar. Bahkan ia sengaja menginjak sapu lidi Prasetyo hingga patah menjadi dua bagian arena, di mana sepupuku yang malang itu katakan padanya bahwa penyelamatnya sudah datang membawa solusi untuk semua masalah keuangan yang sedang menjerat lehernya yang halus itu. Teriak Baskoro dengan suara menggelegar. Prasetyo hanya menunduk. Namun tangannya mengepal sangat kuat di balik kain sarungnya yang kumal. Menahan amarah yang mulai membakar dadanya karena perlakuan kasar pria asing yang baru datang itu, Ibu Ningsih keluar dengan wajah yang pucat pasi. Ia berdiri di tangga teras, menatap Baskoro dengan perasaan campur aduk antara benci dan juga ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Pertemuan itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang akan mengubah nasib semua orang di rumah itu. Termasuk Prasetyo yang selama ini dianggap sebagai dobody atau barang rongsokan. Rahasia besar yang terjalin antara Gahou dan sang janda kini berada di ujung tanduk, siap untuk terungkap atau justru akan terkubur selamanya bersama hancurnya rumah besar tersebut. Raden Mas Baskoro melangkah masuk ke dalam pendopo dengan suara sepatu bot kulitnya yang menghentak keras di atas lantai ubin kuno yang biasanya tenang. Ia memandang sekeliling dengan tatapan meremehkan. Seolah-olah setiap sudut rumah besar itu hanyalah tumpukan debu yang tidak berharga baginya yang datang dari kemegahan kota besar. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar oleh para, ia mulai memerintah ini, dan itu tanpa mempedulikan perasaan Ibu Ningsih yang masih terpaku diam di tempatnya berdiri. Saat ini juga di bawah lampu gantung yang temaram, tanpa membuang waktu lebih lama lagi, Baskoro segera memanggil Prasetyo yang sedang berdiri di kejauhan untuk mendekat dan membawakan barang-barang bawaannya yang sangat berat dari atas kereta kuda. Ia melemparkan sebuah tas kulit besar ke arah dada Prasetyo hingga pria itu hampir terjungkal ke belakang. Jika tidak memiliki keseimbangan tubuh yang sangat kuat dan kokoh, bawa ini ke kamar tamu yang paling besar. Dan pastikan tidak ada satu noda pun yang menempel pada tas mahal ini. Dasar pelayan bodoh yang tidak berguna bagi keluarga ini. Teriak Baskoro dengan penuh kebencian. Warga desa yang berada di luar pagar mulai berbisik-bisik melihat pemandangan yang sangat tidak biasa tersebut. Mereka merasa bahwa hari-hari tenang Ibu Ningsih telah berakhir selamanya karena tamu itu. Berita tentang kedatangan Raden Mas Baskoro yang sombong itu menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut. Melintasi sawah-sawah hingga sampai ke telinga para pedagang di pasar desa yang ramai. Mereka mulai berspekulasi tentang nasib rumah besar itu. Apakah akan segera disita, ataukah akan ada pernikahan paksa yang terjadi demi melunasi semua hutang peninggalan almarhum suami Ibu Ningsih yang dikabarkan sangat besar. Prasetyo memikul tas-tas besar itu dengan wajah yang tetap datar, seolah-olah ia tidak merasakan berat fisik maupun berat hinaan yang baru saja dilontarkan kepadanya di depan banyak orang desa. Ia berjalan melewati koridor rumah yang panjang, merasakan tatapan kasihan dari beberapa pelayan wanita yang selama ini diam-diam mengagumi ketekunannya, meskipun mereka tidak pernah berani bicara secara langsung kepadanya. Di dalam hatinya, Prasetyo tahu bahwa kehadiran Baskoro hanyalah awal dari sebuah rencana besar yang jauh lebih busuk daripada sekadar menagih hutang lama yang sebenarnya mungkin tidak pernah ada sama sekali. Malam harinya, Baskoro memerintahkan agar Prasetyo tidak lagi tidur di gudang belakang yang selama ini ia tempati, melainkan harus pindah ke kandang kuda yang kotor dan sangat berbau tidak sedap.
Alasan yang diberikan Baskoro sangatlah tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa gudang itu akan digunakan untuk menyimpan barang-barang pribadinya yang sangat berharga dan tidak boleh disentuh oleh tangan kotor pelayan rendahan. Ibu Ningsih mencoba memprotes keputusan yang sangat tidak manusiawi tersebut. Namun Baskoro segera membungkamnya dengan ancaman akan segera membawa masalah hutang mereka ke ranah hukum yang akan merugikan. Ibu Ningsih masuk ke dalam kamarnya dengan hati yang sangat hancur. Ia merasa tidak berdaya melindungi orang-orang yang selama ini telah setia membantunya di rumah yang sunyi dan sepi itu. Ia menatap keluar jendela. Melihat bayangan Prasetyo yang sedang sibuk membersihkan jerami di kandang kuda dengan bantuan cahaya lentera yang sangat kecil dan redup tertiup angin malam, air matanya menetes lagi. Ia merasa sangat bersalah karena harus melibatkan Gaho yang baik hati itu ke dalam pusaran masalah keluarganya yang sangat rumit dan penuh dengan tipu daya licik. Keesokan paginya, suasana di rumah besar itu semakin mencekam karena Baskoro mulai membongkar lemari-lemari tua di ruang kerja almarhum suami Ibu Ningsih tanpa izin sama sekali dari pemilik rumah yang sah. Ia mencari-cari dokumen penting atau kunci rahasia yang mungkin bisa memberinya akses penuh ke seluruh kekayaan keluarga yang selama ini tersembunyi dengan sangat rapat di balik tembok-tembok tebal. Prasetyo yang sedang membersihkan teras depan dapat mendengar suara barang-barang pecah dari dalam rumah. Namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya, seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang sedang terjadi di sana. Di sumur umum desa, para wanita sedang ramai membicarakan tentang bagaimana Ibu Ningsih sekarang harus tunduk pada kemauan sepupunya yang datang dari kota dengan gaya yang sangat angkuh dan sombong. Mereka berkata bahwa Gaho yang bernama Prasetyo itu sekarang benar-benar diperlakukan seperti anjing penjaga yang tidak diberi makan dengan layak oleh tuan barunya yang sangat kejam itu. Beberapa warga merasa senang melihat kejatuhan keluarga kaya tersebut, namun lebih banyak lagi yang merasa khawatir jika perkebunan teh itu jatuh ke tangan orang kota yang tidak peduli pada rakyat. Mbah Kromo yang sedang duduk di balai-balai depan rumahnya, melihat Prasetyo berjalan menuju sungai untuk mencuci pakaian kotor milik Baskoro yang jumlahnya sangat banyak dan menumpuk tinggi seperti sebuah gunung. Orang tua itu memperhatikan langkah kaki Prasetyo yang masih tetap kokoh dan stabil, meskipun beban yang dipikulnya secara mental pastilah sangat luar biasa berat untuk ukuran seorang manusia biasa. Ia tahu bahwa di balik penampilan yang kumal itu tersimpan sebuah kekuatan besar yang hanya menunggu saat yang tepat untuk dilepaskan demi menegakkan keadilan yang selama ini terkubur dalam keserakahan. Ketika Prasetyo sampai di pinggir sungai yang airnya mengalir jernih, ia mendapati Mbah Kromo sudah berdiri di sana, seolah-olah memang sedang menunggunya datang untuk sekadar berbincang ringan saja di pagi hari. Prasetyo meletakkan keranjang pakaiannya dan memberikan hormat yang sangat tulus kepada sesepuh desa yang sangat dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali karena kebijaksanaannya yang sangat luas sekali. Mereka terdiam sejenak. Hanya suara gemericik air sungai dan kicauan burung di dahan pohon yang memecah keheningan di antara dua pria yang memiliki rahasia besar masing-masing tentang desa ini. Mbah Kromo kemudian mendekat dan meletakkan tangannya yang gemetar di bahu Prasetyo. Matanya menatap tajam ke dalam mata pelayan itu, seolah sedang membaca isi hati yang paling dalam dan rahasia. Hati-hati, Nak. Air yang tenang itu seringkali menyimpan buaya yang sangat lapar di dasarnya. Dan kayu yang terlihat lapuk bisa jadi emas jika dirawat dengan benar. Bisiknya perlahan. Prasetyo hanya terdiam mendengar nasihat yang sangat singkat itu. Namun ia mengerti sepenuhnya makna di balik kata-kata Mbah Kromo tentang situasi berbahaya yang sedang ia hadapi di rumah Ibu Ningsih saat ini. Sementara itu di kediaman Ibu Ningsih, dua orang anak buah Baskoro yang bertubuh kekar mulai terlihat berkeliling di halaman belakang.
Mereka memeriksa setiap jengkal tanah dengan menggunakan tongkat besi panjang yang runcing. Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu yang terkubur. Mungkin karena Baskoro telah mendengar desas-desus tentang kotak kayu rahasia yang pernah dilihat oleh salah satu mata-matanya di masa lalu yang sangat kelam, Prasetyo yang baru kembali dari sungai melihat hal tersebut dari kejauhan. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, namun ia berhasil mempertahankan ekspresi wajahnya yang dingin dan tidak menunjukkan kecurigaan. Dengan kecerdikan yang luar biasa, Prasetyo memutuskan untuk memindahkan kotak kayu rahasia itu di tengah malam buta. Ketika semua orang di rumah besar tersebut sudah terlelap dalam mimpi mereka masing-masing yang lelap, ia menggali tanah di bawah pohon Kamboja dengan sangat pelan agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun yang bisa mengundang perhatian para penjaga yang disewa oleh Baskoro secara khusus. Setelah berhasil mengeluarkan kotak itu, ia membungkusnya dengan kain hitam yang tebal dan menyembunyikannya di dalam tumpukan jerami di kandang kuda tempat. Ia sekarang terpaksa tinggal setiap malam yang dingin. Keesokan harinya, Baskoro memanggil Ibu Ningsih ke ruang tengah dan dengan kasarnya melemparkan beberapa lembar kertas di atas meja kayu jati yang mengkilap karena sering dibersihkan oleh tangan rajin milik Prasetyo. Ia mengklaim bahwa almarhum suaminya memiliki hutang judi yang sangat besar di kota dan surat-surat tanah perkebunan teh ini adalah jaminannya yang sah menurut hukum yang berlaku saat ini. Ibu Ningsih terkejut bukan main. Ia tahu suaminya adalah orang yang sangat jujur dan tidak pernah sekalipun menyentuh permainan judi. Sepanjang hidupnya yang diabdikan hanya untuk kemajuan perkebunan dan warga. Beberapa pelayan lain yang awalnya bersikap netral kini mulai berpihak kepada Baskoro karena mereka takut akan kehilangan pekerjaan jika rumah itu benar-benar berganti kepemilikan dalam waktu dekat yang sangat singkat sekali. Mereka mulai memperlakukan Prasetyo dengan lebih buruk lagi. Seringkali sengaja menumpahkan air kotor ke jalan yang baru saja ia sapu hingga bersih agar ia dimarahi oleh Baskoro yang galak. Prasetyo menerima semua perlakuan tidak adil itu dengan ketabahan seorang pertapa. Ia tahu bahwa ujian ini hanyalah sementara dan kebenaran sejati akan segera menampakkan dirinya pada saat yang tepat. Baskoro yang merasa sudah di atas angin mulai sering berpesta pora di rumah itu. Mengundang teman-temannya dari kota untuk minum-minum hingga larut malam sambil menertawakan kemalangan yang menimpa Ibu Ningsih. Prasetyo dipaksa untuk melayani mereka semua. Menuangkan minuman dan membawakan makanan lezat sementara perutnya sendiri seringkali hanya diisi dengan sisa nasi yang sudah mulai berbau basi dan keras. Namun, di balik nampan yang ia bawa, mata Prasetyo terus merekam setiap percakapan rahasia yang terjadi di antara Baskoro dan teman-temannya tentang rencana busuk mereka untuk menjual tanah milik desa. Pada suatu malam yang sangat sepi, Prasetyo duduk bersandar di dinding kayu kandang kuda sambil menatap langit yang penuh dengan bintang-bintang yang seolah sedang berbisik tentang takdir manusia yang selalu berputar. Ia teringat akan janjinya kepada almarhum suami Ibu Ningsih bertahun-tahun yang lalu. Sebuah janji yang ia simpan di dalam lubuk hatinya yang paling dalam dan menjadi alasan utama ia bertahan. Ia menyentuh kotak kayu di balik jerami. Merasakan tanggung jawab yang sangat besar yang kini harus ia pikul sendirian demi menyelamatkan masa depan keluarga yang sangat ia cintai sejak lama. Baskoro yang semakin tidak sabaran mulai mengancam akan mengusir Ibu Ningsih secara paksa dari rumah tersebut jika ia tidak segera menyerahkan kunci gudang utama tempat penyimpanan hasil panen teh yang melimpah. Ia menuduh Ibu Ningsih sengaja menyembunyikan kekayaan pribadinya agar tidak bisa diambil untuk melunasi hutang-hutang fiktif yang ia ciptakan sendiri dengan bantuan pengacara korup dari kota besar yang sangat jauh. Tekanan mental yang dialami oleh Ibu Ningsih benar-benar sudah mencapai puncaknya. Ia merasa ingin menyerah saja dan pergi meninggalkan desa ini selamanya untuk mencari kedamaian yang sudah hilang darinya. Warga desa Karangduwur mulai merasakan dampak negatif dari kehadiran Baskoro.
di mana para petani teh seringkali tidak dibayar upahnya dengan alasan untuk menutupi hutang-hutang lama yang tidak pernah mereka pahami sebelumnya. Pak Lurah Wiryo mencoba untuk menengahi masalah ini dengan mendatangi rumah Ibu Ningsih. Namun ia justru diusir dengan cara yang sangat kasar oleh para pengawal Baskoro yang tidak memiliki rasa hormat. Kejadian ini membuat warga desa mulai bersatu dalam diam. Mereka merasa ada sesuatu yang sangat salah, namun mereka tidak tahu harus berbuat apa menghadapi kekuatan uang yang besar. Suatu siang di pasar, Prasetyo yang sedang membawa belanjaan berat ditarik oleh sekelompok pemuda desa yang merasa kesal karena menganggap Prasetyo hanya diam saja melihat majikannya ditindas oleh orang asing. Mereka mendorong Prasetyo hingga jatuh ke lumpur. Mencaci makinya sebagai pelayan penakut yang tidak memiliki harga diri sama sekali sebagai seorang laki-laki yang lahir di lereng gunung ini. Prasetyo hanya bangkit berdiri perlahan, membersihkan lumpur dari wajahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun sorot matanya menunjukkan sebuah ketenangan yang sangat menakutkan bagi siapapun yang berani menatapnya secara langsung saat itu. Dari lantai atas rumah besar, Ibu Ningsih melihat kejadian di pasar tersebut dengan hati yang sangat teriris. Ia merasa sangat berdosa telah membiarkan Prasetyo menjadi sasaran kemarahan warga desa yang salah paham. Ia ingin sekali turun dan menjelaskan kepada semua orang siapa sebenarnya Prasetyo. Namun ia teringat akan pesan rahasia yang pernah disampaikan oleh suaminya sebelum meninggal dunia tentang menjaga identitasnya. Kesedihan yang ia rasakan bercampur dengan rasa kagum akan kesabaran luar biasa yang ditunjukkan oleh Gahau tersebut, menjadikannya satu-satunya harapan yang masih tersisa di tengah keputusasaan yang melanda dirinya. Baskoro mulai merencanakan untuk membawa masalah ini ke hadapan seluruh warga desa dalam sebuah pertemuan besar di pendopo rumah, bertujuan untuk mempermalukan Ibu Ningsih secara terbuka dan mensahkan pengambilalihan aset. Ia merasa sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun yang akan berani menentangnya, apalagi seorang pelayan rendahan yang sudah ia injak-injak harga dirinya setiap hari sejak ia pertama kali datang. Namun, ia tidak menyadari bahwa Prasetyo telah menyiapkan sebuah kejutan besar yang akan membalikkan keadaan dengan cara yang sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh otak liciknya yang penuh dengan tipu daya. Suasana malam sebelum hari pertemuan besar itu terasa sangat berat. Seolah-olah alam semesta pun sedang menahan napas menantikan apa yang akan terjadi esok hari di desa yang biasanya sangat tenang. Prasetyo menghabiskan malam itu dengan bermeditasi di kandang kuda, menyatukan pikirannya dengan energi alam di sekitarnya sambil terus memegang kotak kayu rahasia yang akan menjadi senjata pamungkasnya nanti. Ia tahu bahwa esok adalah hari di mana ia harus mengakhiri penyamarannya selama bertahun-tahun sebagai Gahau yang tidak berguna demi menjaga janji sucinya dan menyelamatkan martabat wanita yang sangat ia hormati. Kabut tebal yang menyelimuti desa Karangduwur pagi itu terasa lebih dingin dan menekan jiwa siapapun yang berani melangkah keluar dari kehangatan selimut mereka yang terbuat dari kain tebal. Raden Mas Baskoro berdiri di tengah pendopo dengan angkuh. Tangannya menggenggam sebuah gulungan perkamen tua yang ia klaim sebagai bukti tak terbantahkan mengenai hutang-hutang besar yang ditinggalkan oleh almarhum suami Ibu Ningsih. Suara tawanya yang parau memecah kesunyian, membuat para burung di dahan pohon pinus terbang menjauh, karena ketakutan yang tiba-tiba melanda suasana desa yang biasanya sangat tenang dan damai, tanpa adanya gangguan dari orang kota. Di sudut halaman yang becek, Prasetyo tetap menekuni pekerjaannya menyapu daun-daun kering yang berguguran akibat angin kencang semalam yang melanda wilayah perbukitan itu dengan sangat hebatnya tanpa henti sama sekali. Beberapa pengawal Baskoro yang berwajah garang mencoba memprovokasi Prasetyo dengan cara meludahi sepatu usangnya yang penuh lubang. Namun Gahau itu hanya diam dengan tatapan mata yang sangat dalam sekali. Ia seolah-olah sedang menghitung setiap detik yang berlalu, menunggu saat yang tepat
ketika semua topeng kepalsuan ini akan hancur berantakan di hadapan seluruh penduduk desa yang sedang menonton dari kejauhan dengan perasaan cemas, Ibu Ningsih berjalan perlahan menuju beranda. Matanya sembab karena tidak mampu memejamkan mata sedikit pun sepanjang malam yang penuh dengan suara gemuruh guntur dan kilatan petir yang sangat menakutkan hatinya. Ia menatap ke arah Prasetyo yang masih bekerja dengan sangat tekun di bawah siraman cahaya matahari pagi, yang masih tampak sangat pucat dan tidak bertenaga sama sekali untuk menghangatkan bumi. Ada sebuah ikatan rahasia di antara mereka yang tidak diketahui oleh siapapun di desa ini. Sebuah janji suci yang telah diucapkan di bawah sinar bulan purnama bertahun-tahun yang lalu ketika segalanya masih terasa sangat baik. Penduduk desa mulai berkumpul di depan pagar tanaman yang membatasi rumah besar itu. Mereka saling berbisik tentang kotak kayu yang kabarnya sering dibawa oleh Prasetyo masuk ke dalam hutan secara diam-diam. Beberapa warga mulai merasa curiga bahwa Gahou yang selama ini mereka anggap sampah itu sebenarnya adalah kaki tangan Baskoro yang ditugaskan untuk memata-matai Ibu Ningsih dari dalam rumahnya sendiri secara rahasia. Lihatlah, bagaimana dia tidak pernah melawan meski dihina berkali-kali. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan di balik sikap diamnya yang sangat mencurigakan itu. Bisik seorang pria tua kepada istrinya yang sedang menggendong anak kecil. Baskoro menemukan sebuah kunci kuno yang ia pikir adalah kunci menuju gudang harta rahasia, yang selama ini diceritakan oleh orang-orang tua di sekitar perkebunan teh yang sangat luas itu secara turun-temurun. Ia mencoba memasukkan kunci itu ke dalam lubang pintu gudang utama dengan tangan yang gemetar, karena rasa tamak yang sudah menguasai seluruh akal sehat dan hati nuraninya yang kini telah menghit. Namun, pintu itu tetap tidak bergeming sedikit pun. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang melindunginya dari tangan-tangan kotor yang hanya ingin menguras kekayaan demi kepentingan pribadi mereka yang sangat picik dan sangat sombong sekali. Malam harinya, ketika seisi rumah sudah terlelap dalam mimpi, Prasetyo mengendap-endap menuju kamar Ibu Ningsih untuk memberikan sebuah bungkusan kecil yang ia temukan di dalam kotak kayu rahasia di bawah pohon Kamboja. Mereka bertemu di selasar yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya lilin yang sangat kecil, dan hampir padam tertiup angin yang masuk melalui celah jendela kayu yang sudah mulai lapuk. "Nyonya, jangan pernah menandatangani apapun yang diberikan oleh pria itu besok pagi, karena segalanya hanyalah tipu daya yang dirancang untuk menghancurkan martabat keluarga besar ini selamanya," ucap Prasetyo dengan suara yang sangat rendah, namun berwibawa. Ibu Ningsih terkejut mendengar suara Prasetyo yang terdengar sangat berbeda dari biasanya. Suara itu bukan lagi milik seorang pelayan rendahan, melainkan suara seorang pria yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi secara martabat. Ia menatap wajah Prasetyo di bawah cahaya lilin yang temaram dan menyadari bahwa pria di hadapannya ini adalah pelindung sejatinya yang dikirim oleh mendiang suaminya sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya dulu. "Siapa sebenarnya engkau, Prasetyo? Dan mengapa engkau rela hidup menderita sebagai seorang Gahou selama bertahun-tahun hanya untuk menjagaku yang lemah?" Ini tanya Ibu Ningsih dengan suara yang bergetar menahan tangis yang pecah. Prasetyo hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan misteri dan kebijaksanaan yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang pelayan biasa yang tidak pernah mengecap pendidikan tinggi di kota besar yang sangat ramai. Ia menjelaskan bahwa sumpah darah yang ia buat kepada almarhum Tuan Tanah tidak akan pernah ia langgar sampai nyawanya meninggalkan raga yang sudah letih. Karena kerja keras ini, rahasia ini akan segera berakhir besok, Nyonya. Dan semua orang akan tahu siapa yang sebenarnya adalah sampah dan siapa yang sebenarnya adalah emas murni di tengah lumpur hitam yang sangat pekat ini. Bisik Prasetyo kemudian menghilang kembali. Berita tentang pertemuan besar yang akan diadakan oleh Baskoro menyebar ke seluruh penjuru desa bagaikan api
yang ditiup angin kencang di tengah musim kemarau, yang sangat kering sekali pada tahun ini juga. Warga desa berkumpul di kedai-kedai kopi, mendiskusikan apa yang sebenarnya tersimpan di dalam rumah besar. Ibu Ningsih yang selama ini menjadi misteri bagi mereka semua yang tinggal di lereng perbukitan pinus, ada yang merasa khawatir jika kepemimpinan akan berganti. Namun ada juga yang mulai merasa curiga bahwa Baskoro bukanlah kerabat yang baik seperti yang ia tunjukkan di permukaan selama ini sejak ia datang ke desa. Prasetyo menyadari bahwa ia tidak bisa lagi diam berpangku tangan melihat majikannya terus-menerus ditekan oleh kebohongan yang dirajut dengan sangat rapi oleh pria kota yang tamak dan tidak memiliki rasa malu tersebut. Ia mulai menyusun rencana di dalam kepalanya yang tenang, mengingat kembali setiap kata yang pernah diucapkan oleh almarhum tuannya mengenai tempat penyimpanan rahasia, dokumen-dokumen penting yang asli dan sah secara hukum. Ia tahu bahwa hanya dengan bukti nyata itulah ia bisa membungkam mulut sombong Baskoro dan mengembalikan kedamaian yang sudah hilang dari wajah Ibu Ningsih yang kini tampak sangat kuyu dan penuh dengan kesedihan. Sore harinya, Prasetyo terlihat sedang berbicara serius dengan Mbah Kromo di bawah pohon beringin besar yang terletak di alun-alun desa, sebuah pemandangan yang sangat langka bagi warga yang biasanya melihat mereka cuek. Mbah Kromo memberikan sebuah gulungan kain tua kepada Prasetyo. Sebuah benda yang selama ini ia simpan atas perintah rahasia dari mendiang suami Ibu Ningsih bertahun-tahun yang lalu sebelum peristiwa besar ini terjadi. Waktunya sudah sangat dekat. Nak, bersiaplah untuk menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, agar keadilan tidak terkubur oleh tumpukan emas palsu yang dibawa oleh orang-orang dari kota besar itu. Bisik Mbah Kromo dengan sangat perlahan. Beberapa pemuda desa yang sedang lewat tidak sengaja melihat Prasetyo melakukan gerakan-gerakan bela diri yang sangat cepat dan bertenaga di belakang kandang kuda saat bulan mulai menampakkan dirinya di ufuk timur bumi. Mereka sangat terkejut karena selama ini menganggap Prasetyo adalah pria yang lemah dan mudah sekali untuk ditindas oleh siapa saja yang merasa lebih kuat darinya di desa yang terpencil ini. Kabar tentang keahlian tersembunyi Gaho ini segera menjadi bahan pembicaraan baru yang membuat suasana desa semakin memanas karena rasa penasaran warga yang semakin memuncak terhadap identitas asli pria misterius yang memakai pakaian sangat kumal. Baskoro yang merasa posisinya sudah sangat kuat, mulai menginstruksikan anak buahnya untuk mempersiapkan kursi-kursi di pendopo. Ia ingin acara penyerahan kekuasaan besok menjadi sebuah perayaan kemenangan bagi dirinya yang sudah sangat serakah. Ia memanggil Prasetyo dan menyuruhnya untuk membersihkan seluruh area pendopo hingga mengkilap, tanpa menyadari bahwa orang yang ia perintah adalah ancaman terbesar yang akan menghancurkan seluruh impian buruknya dalam sekejap mata. Prasetyo menuruti perintah itu dengan senyuman yang sangat tipis, sebuah senyuman yang mengandung arti bahwa ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi di esok hari yang sangat menentukan nasib keluarga. Ibu Ningsih menemukan sebuah surat pendek di bawah bantalnya malam itu, sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat rapi dan sangat tegas, berisi kata-kata penyemangat agar ia tetap kuat menghadapi ujian. Ia segera menyadari bahwa surat itu berasal dari Prasetyo. Dan hal ini membuatnya merasa jauh lebih tenang, karena ia tahu bahwa ia tidak akan menghadapi Baskoro sendirian di depan para tetua desa besok. Harapan yang tadinya sudah hampir padam di dalam hatinya, kini mulai menyala kembali dengan cahaya yang sangat terang, memberikan kekuatan baru baginya untuk tetap berdiri tegak demi menjaga kehormatan keluarganya yang sangat berharga. Malam itu terasa sangat panjang bagi seluruh penghuni rumah besar. Masing-masing dengan pikiran dan rencana mereka sendiri yang akan segera berbenturan satu sama lain dalam sebuah drama kehidupan yang sangat nyata terjadi. Prasetyo duduk diam di atas tumpukan jerami.
Tangannya memegang kotak kayu yang sekarang sudah ia bersihkan dari sisa-sisa tanah yang menempel agar tampak lebih layak saat ditunjukkan di depan warga nanti. Ia teringat akan wajah almarhum tuannya yang penuh dengan kepercayaan saat menitipkan keselamatan Ibu Ningsih kepadanya. Sebuah tugas yang sangat berat, namun akan ia jalankan dengan sepenuh hati dan seluruh jiwa raganya. Desas-desus tentang adanya saksi kunci yang akan muncul di pertemuan besok mulai berhembus di kalangan para pekerja perkebunan teh. Membuat mereka merasa bimbang, apakah harus tetap mendukung Baskoro atau kembali setia kepada Ningsih. Prasetyo sengaja membiarkan informasi ini bocor sedikit demi sedikit agar mental Baskoro dan pengawalnya menjadi tidak stabil sebelum pertarungan yang sesungguhnya dimulai di hadapan seluruh penduduk desa yang akan hadir nanti. Ia tahu bahwa perang psikologis adalah bagian penting dari strategi untuk mengalahkan musuh yang memiliki kekuatan finansial yang jauh lebih besar dan memiliki koneksi yang sangat luas di kalangan para pejabat yang sangat korup. Baskoro mulai merasa tidak tenang. Ia sering terbangun dari tidurnya karena merasa ada bayangan yang selalu mengawasinya dari balik kegelapan jendela kamarnya yang mewah. Namun terasa sangat menyesakkan saat ini juga sekarang. Ia memerintahkan pengawalnya untuk memperketat penjagaan di seluruh penjuru rumah. Namun ia tidak menyadari bahwa musuh yang sesungguhnya berada sangat dekat dengannya. Sedang menyapu lantai di bawah kakinya dengan wajah yang bodoh. Ketakutan yang tidak beralasan mulai merayap di dalam dadanya. Membuatnya seringkali marah-marah, tanpa sebab kepada siapapun yang berani menegurnya atau sekadar lewat. Di depannya dengan wajah yang menunduk dengan sangat dalam sekali. Pak Lurah Wiryo memutuskan untuk memanggil beberapa saksi lama yang pernah bekerja untuk almarhum suami Ibu Ningsih guna memverifikasi kebenaran dari klaim hutang yang diajukan oleh Baskoro secara mendadak dan sangat mencurigakan. Ia merasa ada yang tidak beres dengan dokumen-dokumen yang ditunjukkan. Namun ia membutuhkan bukti yang jauh lebih kuat untuk bisa menolak permintaan Baskoro yang didukung oleh beberapa pengacara terkenal dari kota besar. Pertemuan rahasia antara Pak Lurah dan beberapa tetua desa dilakukan di balai desa, di mana mereka semua sepakat untuk bersikap sangat hati-hati dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang sangat besar berkaitan dengan harta. Prasetyo melihat tanda-tanda bahwa Baskoro mulai mencoba mencari jalan pintas dengan mencoba menyuap beberapa warga desa agar memberikan kesaksian palsu yang akan sangat merugikan posisi Ibu Ningsih dalam pertemuan yang akan datang besok. Dengan kecerdasannya, Prasetyo berhasil merekam percakapan rahasia tersebut menggunakan sebuah teknik lama yang ia pelajari saat masih menjadi pengawal di istana keraton yang sangat megah dan penuh dengan intrik politik masa lalu. Bukti tambahan ini ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Sebuah senjata cadangan yang akan ia gunakan jika Baskoro mencoba untuk bermain curang lebih jauh lagi dalam upaya untuk merebut harta warisan yang sah. Hujan turun rintik-rintik membasahi tanah desa Karangduwur di malam hari, menciptakan suara yang sangat merdu namun menyimpan ketegangan yang sangat luar biasa bagi siapapun yang memiliki rahasia di dalam batin mereka sendiri. Prasetyo keluar dari kandang kuda sebentar untuk mengambil air minum. Ia menatap ke arah langit yang kelam sambil membayangkan wajah mendiang tuannya yang seolah sedang memberikan restu atas segala langkah yang diambil. Ia merasa damai dengan dirinya sendiri. Meskipun ia tahu bahwa besok hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ia mengungkap jati dirinya yang sebenarnya di depan semua orang yang selama ini sangat menghina dirinya. Ibu Ningsih duduk di depan meja riasnya. Ia menatap bayangannya di cermin dan melihat seorang wanita yang sudah siap untuk menghadapi badai apapun yang akan menerjang hidupnya esok hari tanpa rasa takut. Kehadiran Prasetyo yang misterius namun sangat menenangkan telah memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kondisi mentalnya yang tadinya sempat goyah
karena tekanan bertubi-tubi dari pihak Baskoro dan para pengikutnya yang sangat setia. Ia memutuskan untuk mengenakan kebaya putih yang paling bagus. Sebagai simbol kesucian niatnya, untuk menjaga amanah suaminya dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada orang-orang yang tetap setia mendampinginya di saat-saat yang sulit, Baskoro menghabiskan sisa malamnya dengan meminum minuman keras yang ia bawa dari kota, mencoba untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Namun ia justru semakin merasa gelisah, karena bayangan kegagalan mulai menghantui pikirannya tersebut. Ia sesekali melihat ke arah gudang belakang tempat Prasetyo dulu tidur. Merasa ada sesuatu yang salah, namun ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa sebenarnya, yang membuat hatinya merasa sangat tidak nyaman. Ambisi yang tadinya menyala-nyala kini mulai dihinggapi oleh keraguan yang sangat kecil, namun terus tumbuh membesar seiring dengan semakin dekatnya waktu fajar yang akan segera menyingsing di ufuk timur yang sangat jauh. Ketika cahaya fajar pertama mulai membelah kegelapan malam di desa Karangduwur, Prasetyo sudah bangun dan membersihkan dirinya dengan air sumur yang sangat dingin hingga membuat seluruh tubuhnya merasa sangat segar dan penuh tenaga. Ia mengenakan kain sarung yang paling bersih yang ia miliki. Lalu ia mengambil kotak kayu rahasianya dan menyembunyikannya di balik jubah tuanya yang besar untuk segera dibawa menuju ke pendopo. Saatnya untuk mengungkap kebenaran sudah tiba. Dan Gaho yang selama ini dianggap sebagai dobodi, kini siap untuk melangkah ke pusat perhatian guna merubah takdir keluarga yang sangat ia cintai. Matahari pagi itu naik dengan perlahan di balik perbukitan hijau, yang masih diselimuti sisa-sisa embun dingin semalam. Sementara warga desa Karangduwur sudah mulai berbondong-bondong menuju ke halaman rumah besar Ibu Ningsih dengan rasa ingin tahu yang sangat besar sekali. Mereka ingin menyaksikan sendiri bagaimana nasib janda kaya yang baik hati itu akan ditentukan di hadapan Pak Lurah Wiryo dan para tetua desa yang sudah duduk rapi di kursi kayu jati. Prasetyo berdiri di pojok tangga pendopo dengan wajah yang tenang. Seolah-olah ia bukan bagian dari hiruk-pikuk yang sedang terjadi di sekelilingnya saat ini juga sekarang. Raden Mas Baskoro melangkah keluar dari dalam rumah dengan gaya yang sangat pongah. Mengenakan setelan pakaian kota yang mencolok dan memegang sebatang cerutu yang asapnya berbau tajam, menyengat hidung para petani yang hadir. Ia merasa sudah memenangkan segalanya. Melirik ke arah Ibu Ningsih dengan tatapan yang merendahkan. Seolah wanita itu sudah tidak memiliki martabat lagi di tanah kelahirannya sendiri yang subur ini. Hari ini adalah hari di mana kebenaran akan ditegakkan. Dan semua hutang lama harus segera dilunasi, tanpa ada satupun alasan yang bisa diterima oleh hukum yang berlaku. Teriak Baskoro dengan suara menggelegar. Ibu Ningsih duduk di kursi kehormatan dengan punggung yang tegak. Meskipun jari-jarinya sedikit gemetar saat menggenggam kain jarik yang ia kenakan dengan sangat rapi dan penuh wibawa seorang nyonya besar, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun matanya menatap tajam ke arah Pak Lurah Wiryo yang tampak gelisah karena harus memimpin jalannya pertemuan yang sangat penuh dengan ketegangan ini. Suasana di pendopo itu begitu sunyi. Hanya suara gesekan daun pohon beringin dan sesekali suara batuk kecil. Dari warga yang berdiri berdesakan di luar, pagar halaman yang luas untuk melihat kejadian. Pak Lurah Wiryo kemudian membuka gulungan kertas yang dibawa oleh Baskoro dan mulai membacakan isinya dengan suara yang agak serak. Sesekali ia mengusap dahi yang berkeringat. Meski udara pagi, itu sebenarnya sangat dingin sekali. Isinya memang menyatakan bahwa almarhum suami Ibu Ningsih memiliki tanggungan hutang yang nilainya sangat fantastis dan tanah perkebunan teh ini dijadikan sebagai jaminan utama jika hutang tersebut tidak dilunasi tepat waktu. Warga desa yang mendengar pembacaan itu mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka merasa sangat sedih, namun tidak berani bersuara untuk membela karena takut pada pengawal Baskoro. Apakah Nyonya memiliki bukti lain yang bisa menyangkal dokumen ini? Karena jika tidak ada,
Maka saya terpaksa harus mengesahkan perpindahan hak milik tanah ini kepada Raden Mas Baskoro hari ini juga. Tanya Pak Lurah Wiryo. Ibu Ningsih hanya bisa menundukkan kepalanya. Air matanya mulai mengalir perlahan, karena ia merasa tidak memiliki daya lagi untuk melawan kelicikan sepupunya yang sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat rapi. Keadaan itu membuat Baskoro tertawa penuh kemenangan. Ia sudah membayangkan bagaimana ia akan menjual tanah ini kepada pengembang dari kota dan menjadi orang terkaya. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mantap terdengar menaiki tangga pendopo, membuat semua orang menoleh ke arah sumber suara tersebut dengan perasaan yang sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Prasetyo, si Gaho yang selama ini dianggap sebagai dobodi atau sampah desa, melangkah maju ke tengah-tengah kerumunan dengan kotak kayu tua yang ia dekap di dadanya yang bidang. Ia tidak lagi menundukkan kepala, melainkan berdiri dengan sangat tegak dan memiliki pancaran mata yang sangat tajam, seperti seekor elang yang sedang mengincar mangsanya dari langit yang sangat tinggi. Baskoro yang merasa terganggu, segera berteriak dengan marah, "Hai! Pelayan busuk, beraninya engkau mengganggu acara penting ini dengan kehadiranmu yang menjijikkan itu. Segera pergi kembali ke kandang kuda sebelum aku menyuruh pengawalku untuk mematahkan kaki kurusmu itu." Namun, Prasetyo tidak bergeming, sedikit pun. Ia justru meletakkan kotak kayu itu di atas meja, tepat di depan Pak Lurah Wiryo, dengan suara dentuman yang cukup keras sekali. Tindakannya ini membuat para pengawal Baskoro segera bersiap untuk menyerang. Namun Pak Lurah segera mengangkat tangannya untuk memberikan tanda agar mereka semua berhenti sejenak. "Maafkan kelancangan saya, Bapak Lurah dan para sesepuh sekalian. Namun sebelum keputusan diambil, saya ingin menunjukkan isi dari kotak ini yang merupakan wasiat asli dari almarhum majikan saya," ucap Prasetyo. Suaranya yang selama ini jarang terdengar, kini terdengar sangat berat, penuh dengan wibawa, dan sama sekali tidak mencerminkan suara seorang pelayan rendahan yang biasanya selalu merasa ketakutan jika diajak bicara. Seluruh warga desa terdiam seketika. Mereka merasa ada sesuatu yang sangat luar biasa yang akan segera terjadi. Seolah-olah kabut yang selama ini menutupi kebenaran mulai tersingkap dengan perlahan-lahan. Baskoro mencoba merebut kotak itu dengan paksa. Namun dengan gerakan yang sangat cepat dan hampir tidak terlihat oleh mata manusia biasa, Prasetyo berhasil menepis tangan Baskoro hingga pria itu terhuyung ke belakang. "Jangan sentuh kotak ini dengan tanganmu yang penuh dengan tipu daya dan dosa. Karena kotak ini hanya boleh dibuka oleh mereka yang memiliki hati yang murni dan jujur," bisik Prasetyo. Pak Lurah Wiryo kemudian membuka kunci kotak kayu tersebut dengan tangan yang gemetar. Dan di dalamnya terdapat tumpukan surat-surat resmi yang memiliki segel emas asli dari kerajaan dan kantor urusan agraria. Setelah membaca lembar demi lembar dokumen tersebut, wajah Pak Lurah Wiryo berubah menjadi sangat merah karena menahan amarah yang sangat besar terhadap kelicikan yang dilakukan oleh Baskoro di depan matanya sendiri. Ia membacakan bahwa sebenarnya almarhum suami Ibu Ningsih sama sekali tidak memiliki hutang. Justru Baskorolah yang memiliki hutang besar kepada keluarga ini, dan dokumen yang dibawa Baskoro adalah palsu. Twist yang paling mengejutkan adalah pernyataan bahwa Prasetyo sebenarnya adalah seorang pengawal khusus yang memiliki gelar bangsawan rendah, nama yang ditugaskan secara rahasia untuk menjaga keselamatan keluarga Ningsih dari ancaman kerabat yang tamak. Seluruh pendopo gempar mendengar kenyataan tersebut. Warga desa yang tadinya menghina Prasetyo kini menunduk malu karena telah salah menilai pria yang ternyata adalah pahlawan pelindung bagi desa mereka sendiri selama ini. Ibu Ningsih menatap Prasetyo dengan mata yang penuh dengan rasa syukur dan kekaguman. Ia menyadari bahwa selama ini suaminya tidak pernah meninggalkannya sendirian tanpa perlindungan yang sangat kuat.
Baskoro yang rahasianya sudah terbongkar kini tampak pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat dan ia mulai mencari celah untuk melarikan diri dari kerumunan warga yang mulai menatapnya dengan penuh rasa kebencian yang mendalam sekali. Raden Mas Baskoro, Anda telah melakukan penipuan besar di desa ini dan mencoba merampas hak orang lain dengan cara-cara yang sangat keji. Maka saya perintahkan Anda untuk segera pergi dari sini, tegas Pak Lurah. Warga desa mulai mendekat. Namun, tidak ada kekerasan yang terjadi. Karena Prasetyo memberikan isyarat agar mereka tetap tenang dan membiarkan hukum alam yang bekerja untuk menghukum pria yang tamak itu. Baskoro yang kini sudah kehilangan wibawa dan harga dirinya segera berlari menuju kereta kudanya dengan terburu-buru, sambil dikejar oleh teriakan ejekan dari anak-anak desa yang selama ini ia rendahkan. Para pengawal Baskoro yang melihat majikannya sudah kalah telak segera meletakkan senjata mereka dan meminta maaf kepada Ibu Ningsih serta Prasetyo agar mereka tidak dilaporkan kepada pihak berwajib di kota. Prasetyo hanya mengangguk pelan. Ia memerintahkan mereka untuk segera membawa barang-barang Baskoro keluar dari rumah besar itu dalam waktu kurang dari 1 jam, jika mereka masih ingin selamat. Keadaan yang tadinya penuh dengan ketegangan kini berangsur-angsur menjadi tenang kembali. Seiring dengan perginya kabut hitam yang selama ini menyelimuti kehidupan, di kediaman Ibu Ningsih yang sangat dihormati oleh warga, Ibu Ningsih berdiri dan mendekati Prasetyo. Ia ingin bersimpuh sebagai tanda terima kasih, namun Prasetyo segera mencegahnya dengan memegang bahu wanita itu dengan sangat lembut dan penuh rasa hormat yang mendalam. Tidak perlu melakukan ini, Nyonya, karena tugas saya hanyalah menjalankan amanah yang telah diberikan kepada saya. Dan sekarang kehormatan keluarga ini sudah kembali seperti sedia kala tanpa ada noda, ucap Prasetyo. Senyum tulus akhirnya mengembang di wajah Ibu Ningsih. Sebuah senyum yang sudah bertahun-tahun tidak pernah terlihat lagi. Memberikan harapan baru bagi masa depan perkebunan teh, yang selama ini menjadi sandaran hidup warga. Warga desa satu persatu mulai mendatangi Prasetyo untuk meminta maaf atas segala perbuatan buruk mereka di masa lalu, yang sering mengejek dan menghinanya sebagai orang yang tidak berguna sama sekali. Prasetyo memaafkan mereka semua dengan hati yang lapang. Ia menjelaskan bahwa penyamarannya memang harus dilakukan demi menjaga keamanan rahasia yang ia bawa dari kota agar tidak diketahui musuh. Sejak saat itu, pandangan warga terhadap Prasetyo berubah total. Ia bukan lagi dianggap sebagai gahau yang lemah, melainkan sebagai sosok kakak dan pelindung yang sangat diandalkan bagi kedamaian desa Karangduwur. Mbah Kromo yang sejak tadi hanya diam memperhatikan dari kejauhan, akhirnya melangkah maju dan menepuk bahu Prasetyo dengan rasa bangga yang terpancar dari wajahnya yang sudah dipenuhi oleh keriput usia yang tua. Engkau telah membuktikan bahwa emas tetaplah emas meski ia terbenam di dalam lumpur yang paling kotor sekalipun, Napras. Dan desa ini berhutang budi kepadamu atas kejujuranmu, ucap Mbah Kromo. Prasetyo hanya menundukkan kepala dengan rendah hati. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir sepenuhnya karena ia harus tetap memastikan bahwa Ibu Ningsih bisa mengelola perkebunan dengan baik tanpa adanya gangguan. Pak Lurah Wiryo kemudian merobek dokumen palsu yang dibawa oleh Baskoro di hadapan semua orang sebagai simbol bahwa pengaruh buruk dari pria kota itu telah resmi berakhir dan tidak akan pernah kembali. Ia juga menjanjikan akan membantu proses administrasi tanah perkebunan agar tetap atas nama Ibu Ningsih secara sah menurut aturan hukum negara yang berlaku agar tidak digugat lagi. Keberanian Prasetyo telah menyatukan warga desa kembali, yang sebelumnya sempat terpecah belah karena hasutan dan suap yang dicoba dilakukan oleh kaki tangan Baskoro di pasar desa beberapa hari yang lalu. Suasana di halaman rumah besar itu kini dipenuhi dengan rasa haru dan kebahagiaan.
Para wanita desa mulai membantu menyiapkan makanan dan minuman untuk merayakan kemenangan atas kebenaran yang baru saja mereka saksikan bersama. Prasetyo kembali mengambil sapu lidinya. Namun kali ini ia melakukannya bukan karena perintah paksa, melainkan karena ia memang sangat mencintai rumah itu dan ingin tetap menjaganya agar tetap bersih. Orang-orang melihatnya dengan tatapan hormat sekarang. Bahkan ada beberapa pemuda yang menawarkan diri untuk membantu pekerjaannya agar Prasetyo bisa beristirahat sejenak setelah melewati pagi yang sangat melelahkan tersebut. Ibu Ningsih kembali ke dalam rumah dengan langkah yang sangat ringan. Ia merasa beban yang selama ini menghimpit dadanya sudah diangkat secara ajaib oleh kesetiaan seorang pria yang ia anggap remeh. Ia segera menuju ke ruang kerja suaminya dan membakar semua surat-surat lama yang berkaitan dengan Baskoro. Agar tidak ada lagi kenangan pahit yang tersisa di dalam rumah yang bersejarah ini. Harum aroma teh mulai tercium dari dapur, menandakan bahwa kehidupan normal sudah kembali berdenyut di kediaman yang megah itu. Membawa kedamaian yang sudah lama dirindukan oleh setiap penghuni yang tinggal di sana. Sepanjang hari itu, berita tentang keberanian Prasetyo mengungkap kebusukan Raden Mas Baskoro menjadi topik pembicaraan utama di setiap sudut desa Karangduwur. Dari mulai warung kopi hingga ke pinggiran sungai yang jernih. Semua orang setuju bahwa Prasetyo adalah sosok yang sangat luar biasa, yang mampu menyembunyikan identitas aslinya demi sebuah janji suci yang sangat berat untuk dilaksanakan oleh manusia biasa pada umumnya. Ketulusan hatinya telah merubah takdir seorang janda yang malang dan juga merubah cara pandang seluruh penduduk desa terhadap arti dari sebuah pengabdian yang sejati dan tanpa pamrih sedikit pun. Prasetyo duduk di bawah pohon Kamboja saat matahari mulai condong ke arah barat. Ia menatap kotak kayu yang sekarang sudah kosong isinya, karena dokumennya sudah disimpan dengan aman oleh Pak Lurah Wiryo. Ia merasa sangat tenang karena rahasia besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat sudah terungkap dengan cara yang paling terhormat dan tidak menimbulkan pertumpahan darah yang sia-sia bagi siapapun. Angin pegunungan berhembus pelan mempermainkan ujung rambutnya. Seolah-olah alam semesta sedang berterima kasih kepadanya atas segala pengorbanan yang telah ia berikan demi tegaknya keadilan di tanah lereng gunung yang sangat asri. Sore itu, suasana desa terasa sangat hangat meski suhu udara mulai menurun. Karena setiap orang merasakan kemenangan moral yang sangat besar atas keserakahan yang datang dari dunia luar yang penuh tipu daya. Ibu Ningsih sesekali keluar ke teras untuk melihat Prasetyo, memastikan bahwa pelindungnya itu masih ada di sana. Dan ia merasa sangat aman setiap kali melihat sosok pria itu tetap setia berdiri. Tidak ada lagi ketakutan akan hari esok. Karena mereka tahu bahwa selama mereka tetap berpegang pada kebenaran dan kejujuran, tidak akan ada satupun kekuatan jahat yang mampu menghancurkan kebahagiaan mereka berdua. Malam mulai turun dengan perlahan menyelimuti desa Karangduwur. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di sepanjang jalan desa dan di depan rumah-rumah penduduk, menciptakan suasana yang sangat indah dan sangat menenangkan hati yang lelah. Prasetyo kembali ke kandang kudanya untuk terakhir kalinya. Karena Ibu Ningsih sudah memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan kamar yang layak baginya di bagian dalam rumah besar sebagai bentuk penghormatan tertinggi, meskipun begitu, Prasetyo tetap merasa bahwa ia adalah Gahou yang sama, yang akan selalu menjaga rumah itu dengan segenap tenaga yang ia miliki hingga ajal menjemputnya nanti. Kehidupan baru saja dimulai bagi mereka semua di lereng gunung ini. Sebuah kehidupan yang dibangun di atas pondasi kepercayaan dan kesetiaan yang sudah teruji oleh badai cobaan yang sangat besar dan sangat menyakitkan. Rahasia antara sang Gahou dan sang janda kini telah berubah menjadi sebuah cerita legenda yang akan terus diceritakan oleh para orang tua kepada anak cucu mereka di masa yang akan datang. Desa Karangduwur kembali menjadi desa yang damai, di mana setiap orang,
saling menghargai tanpa melihat status sosial, karena mereka belajar dari sosok Prasetyo bahwa nilai sejati manusia terletak pada perbuatannya. Matahari pagi merayap perlahan menyinari genting-genting tanah liat di desa Karangduwur yang kini terasa jauh lebih ringan dan lega daripada hari-hari sebelumnya yang penuh dengan tekanan batin yang sangat luar biasa sekali bagi Yera. Setiap penduduk desa. Aroma tanah basah setelah hujan semalam menguar di udara. Bercampur dengan wangi bunga kopi dan pucuk-pucuk teh yang mulai bertunas kembali di lereng perbukitan yang hijau, subur sejauh mata memandang ke arah ufuk timur yang sangat cerah sekali hari ini tanpa ada hambatan kabut hitam yang menakutkan lagi. Di halaman rumah besar Ibu Ningsih, suasana sudah sangat berbeda karena tidak ada lagi wajah-wajah garang para pengawal Baskoro yang biasanya berdiri angkuh di depan gerbang kayu jati yang kini sudah diperbaiki oleh tangan-tangan terampil para pemuda desa setempat. Warga mulai datang silih berganti membawa hantaran berupa hasil bumi seperti singkong rebus, pisang Ambon, dan kelapa muda sebagai simbol rasa syukur mereka atas kembalinya kedamaian di rumah, yang selama ini menjadi jantung kehidupan bagi para buruh petik teh di wilayah pegunungan yang sangat sejuk dan asri ini. Prasetyo kini tidak lagi mengenakan pakaian yang compang camping dan penuh tambalan kasar. Meskipun ia tetap memilih untuk memakai busana yang sangat sederhana sebagai tanda bahwa hatinya tidak pernah berubah menjadi sombong, meski status aslinya sudah terungkap di depan semua orang secara resmi. Ia terlihat sedang duduk di selasar samping sambil menyesap secangkir kopi hitam tanpa gula. Matanya menatap tenang ke arah jalan setapak tempat. Ia dulu sering dilempari kerikil oleh anak-anak desa, yang sekarang justru menyapa dirinya dengan sangat sopan dan penuh rasa hormat yang sangat tinggi. Ibu Ningsih keluar dari pintu utama dengan mengenakan kebaya berwarna kuning gading yang tampak sangat serasi dengan warna kulitnya yang kuning langsat. Wajahnya kini memancarkan kebahagiaan yang sangat tulus tanpa ada lagi bayang-bayang kesedihan yang menyiksa seperti waktu itu. Ia mendekati Prasetyo dan duduk di kursi kayu yang berada tepat di sebelah pria itu. Sesuatu yang dahulu dianggap sangat mustahil untuk terjadi karena perbedaan derajat sosial yang sangat jauh di antara mereka berdua di hadapan norma-norma masyarakat desa yang sangat kaku. Terima kasih, Prasetyo. Karena engkau tetap memilih untuk tinggal di sini bersamaku, meskipun engkau memiliki hak untuk pergi dan mencari kehidupan yang jauh lebih layak di kota besar sebagai seorang satria yang sangat terhormat dan berwibawa, bisik Ibu Ningsih. Prasetyo hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung kedamaian jiwa yang sangat dalam. Lalu ia menjawab perlahan bahwa kebahagiaan sejati baginya bukanlah harta atau jabatan, melainkan kemampuan untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh mendiang tuannya dengan penuh kejujuran dan ketulusan hati yang murni tanpa pamrih. Pekerjaan di perkebunan teh pun dimulai kembali dengan semangat yang sangat baru. Para buruh petik bekerja sambil bernyanyi riang di bawah sinar matahari yang hangat. Mereka tidak lagi merasa takut, upahnya akan dipotong secara sepihak oleh orang-orang kota. Pak Lurah Wiryo sering datang berkunjung, hanya untuk sekadar memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Ia juga sering meminta nasihat kepada Prasetyo mengenai masalah keamanan desa karena ia tahu bahwa Prasetyo memiliki pengalaman yang sangat luas dalam menghadapi berbagai macam intrik politik dan kejahatan yang sangat terorganisir. Mbah Kromo pun sering terlihat duduk di bawah pohon beringin bersama Prasetyo saat sore hari tiba. Mereka berdua bercakap-cakap tentang masa lalu desa dan harapan-harapan besar untuk masa depan generasi muda yang akan mewarisi tanah leluhur ini. Prasetyo sering berbagi cerita tentang pengalamannya di keraton tanpa bermaksud menyombongkan diri. Ia hanya ingin para pemuda desa memahami bahwa kehormatan sejati hanya bisa diraih melalui kerja keras dan kesetiaan yang tak tergoyahkan oleh godaan emas maupun jabatan tinggi yang seringkali justru membutakan mata hati nurani manusia. Rahasia besar antara Prasetyo dan Ibu Ningsih
kini sudah bukan lagi menjadi rahasia yang membebani, melainkan menjadi sebuah ikatan persaudaraan yang sangat kuat dan dihormati oleh seluruh penduduk desa Karangduwur yang sekarang hidup dengan sangat rukun. Setiap subuh, Prasetyo tetap meletakkan sekuntum bunga melati di depan pintu kamar Ibu Ningsih. Namun kali ini ia melakukannya dengan kepala tegak dan penuh rasa bangga, karena ia tahu bahwa tindakannya itu adalah simbol dari pengabdian yang suci dan murni, tanpa ada lagi ketakutan akan fitnah. Baskoro dikabarkan telah bangkrut total di kota besar, karena semua hutang palsunya justru menjadi bumerang yang menghancurkan reputasinya di hadapan para pejabat dan pengusaha yang selama ini menjadi rekan bisnisnya yang sangat licik dan tamak sekali. Berita kegagalan Baskoro menjadi pelajaran berharga bagi warga desa agar mereka tidak pernah mencoba untuk merebut hak orang lain dengan cara-cara yang tidak jujur, karena pada akhirnya kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan bumi yang sangat adil. Sore itu, langit di atas desa Karangduwur berwarna jingga kemerahan yang sangat indah sekali, menciptakan siluet pegunungan yang sangat megah di kejauhan. Sementara suara azan maghrib mulai terdengar sayup-sayup dari masjid tua di ujung desa, Prasetyo berjalan menuju sumur tua untuk mengambil air wudhu. Langkah kakinya sangat ringan dan penuh dengan ketenangan batin yang sudah lama ia cari, namun baru ia temukan sepenuhnya. Setelah badai besar yang melanda rumah besar, Ibu Ningsih berhasil ia lewati dengan penuh kesabaran yang luar biasa. Tinggi. Di dapur, para pelayan wanita sedang sibuk menyiapkan makan malam yang istimewa untuk seluruh penghuni rumah. Aroma masakan tradisional seperti opor ayam dan sambal goreng hati menguar ke seluruh penjuru ruangan yang kini terasa sangat hangat dan penuh tawa. Ibu Ningsih sendiri yang memimpin di dapur. Ia ingin memastikan bahwa Prasetyo mendapatkan porsi makanan yang terbaik sebagai bentuk penghargaannya yang tidak terhingga atas segala pengorbanan nyawa dan harga diri yang telah pria itu lakukan demi menjaga keselamatannya selama bertahun-tahun yang penuh cobaan. Prasetyo masuk ke dalam ruang makan dengan sopan. Ia mencuci tangannya di kobokan air jeruk nipis, lalu duduk bersama Ibu Ningsih di meja makan jati yang besar. Sebuah pemandangan yang menunjukkan bahwa keadilan sosial telah tegak di rumah ini. Mereka makan dalam diam, namun penuh dengan rasa saling menghormati yang sangat dalam. Hanya sesekali terdengar suara denting sendok yang beradu dengan piring keramik putih yang bersih berkilauan di bawah cahaya lampu gantung yang sangat terang sekali malam ini di ruangan yang luas tersebut. Setelah makan malam selesai, mereka berdua duduk di beranda depan rumah, menikmati teh hangat hasil petikan pertama dari perkebunan mereka sendiri yang aromanya sangat harum dan rasanya sangat melegakan tenggorokan yang terasa kering setelah seharian bekerja. Prasetyo menceritakan rencana untuk memperbaiki sistem irigasi di perkebunan agar hasil panen tahun depan bisa jauh lebih melimpah daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga kesejahteraan seluruh warga desa bisa meningkat secara signifikan dan merata tanpa ada yang merasa ditinggalkan atau merasa kurang dihargai oleh pihak pengelola. Anak-anak desa sering datang ke halaman rumah besar saat malam minggu untuk mendengarkan dongeng-dongeng dari Prasetyo yang sekarang sudah dianggap sebagai pahlawan sekaligus guru bagi mereka yang haus akan pengetahuan tentang nilai-nilai kehidupan yang luhur. Prasetyo dengan sabar menceritakan kisah-kisah tentang kejujuran dan kesetiaan. Ia ingin menanamkan benih kebaikan di dalam hati setiap anak agar kelak mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan tidak mudah goyah oleh rayuan harta benda yang seringkali justru merusak moral dan tatanan sosial masyarakat. Pohon Kamboja tua yang berada di pojok halaman kini sudah berbunga lebat sekali. Kelopak bunganya yang berwarna putih bersih seringkali berguguran menutupi tanah tempat. Prasetyo dulu pernah menyembunyikan kotak kayu rahasianya yang sangat fenomenal itu. Prasetyo sering berdiri di bawah pohon itu sambil mengenang almarhum tuannya. Ia merasa sangat lega,
karena telah berhasil melunasi hutang budinya kepada pria yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya saat ia sedang berada di titik terendah dalam perantauan yang sangat jauh dari tanah kelahirannya sendiri yang asri. Ibu Ningsih sering memberikan bantuan modal kepada para janda dan orang tua di desa agar mereka bisa membuka usaha kecil-kecilan seperti membuat kerajinan tangan atau menjual makanan ringan di pasar tradisional desa yang sekarang semakin ramai dikunjungi. Tindakan mulia ini didorong oleh nasihat Prasetyo yang selalu mengingatkan bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu menjadi jalan berkat bagi orang lain yang sedang membutuhkan uluran tangan kita tanpa mengharapkan pujian dari siapapun di dunia ini yang bersifat sementara dan tidak kekal selamanya. Takdir memang sangat unik. Gaho yang dulu dianggap sebagai dobodi kini menjadi penentu arah masa depan sebuah desa yang sangat luas di lereng gunung ini melalui kebijaksanaan dan keberaniannya yang sangat luar biasa sekali. Prasetyo tetaplah pria yang rendah hati. Ia tidak pernah meminta imbalan lebih atas jasanya. Ia hanya ingin melihat Ibu Ningsih hidup dengan tenang dan seluruh warga desa bisa merasakan kedamaian yang sama tanpa ada rasa takut terhadap penindasan dari pihak manapun yang berkuasa saat bulan purnama menyinari desa Karangduwur dengan cahayanya yang perak dan sangat terang. Suasana rumah besar itu tampak seperti sebuah istana kecil yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang yang tulus antara penghuninya yang harmonis. Prasetyo menutup pintu gerbang utama dengan perlahan, memastikan semuanya sudah aman. Sebelum ia beristirahat di kamarnya yang sekarang sudah sangat nyaman dan bersih. Namun ia tetap meninggalkan jendelanya sedikit terbuka, agar ia bisa tetap mendengarkan suara alam yang selalu memberinya kekuatan batin yang luar biasa. Kesetiaan Prasetyo menjadi pembicaraan yang tidak pernah habis diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi simbol bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh pakaian yang ia kenakan atau pekerjaan yang ia lakukan setiap harinya di depan umum. Rahasia antara dirinya dan Ibu Ningsih tetap terjaga sebagai sebuah ikatan janji suci yang tidak akan pernah luntur oleh waktu yang terus berjalan dengan sangat cepat menuju masa depan yang penuh dengan harapan baru bagi seluruh penduduk Desa Karangduwur yang kian sejahtera. Setiap kali musim panen tiba, seluruh warga desa akan mengadakan syukuran di pendopo rumah besar tersebut, di mana Prasetyo akan duduk di sebelah Ibu Ningsih sebagai penasihat utama yang sangat dihormati oleh semua orang tanpa terkecuali. Tidak ada lagi perbedaan antara pelayan dan majikan di rumah tersebut. Yang ada hanyalah sekumpulan manusia yang saling menghargai dan saling menjaga kehormatan satu sama lain, demi terciptanya sebuah lingkungan yang sangat sehat dan sangat mendukung pertumbuhan mental setiap anggotanya secara menyeluruh. Prasetyo melihat ke arah perkebunan teh yang kini berkilauan tertimpa cahaya bulan. Ia merasa bersyukur telah diberikan kesempatan untuk menunjukkan jati dirinya, yang sebenarnya bukan dengan kekerasan, namun dengan bukti kebenaran yang sangat kuat sekali kekuatannya. Ia tahu bahwa hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Namun selama seseorang memiliki keteguhan hati dan niat yang murni, maka segala rintangan seberat apapun pasti akan bisa dilalui dengan kemenangan yang sangat gemilang dan sangat mengharukan bagi semua orang yang menyaksikannya. Di kejauhan, suara seruling bambu yang dimainkan oleh salah satu petani teh terdengar merdu sekali. Nadanya naik turun mengikuti hembusan angin malam yang sejuk, membawa pesan tentang ketenangan jiwa yang sudah kembali ke pelukan desa Karangduwur. Prasetyo menghela napas panjang. Ia merasa tugasnya di dunia ini sudah sangat cukup untuk saat ini. Ia hanya ingin terus mengabdi dan melihat senyum Ibu Ningsih yang selalu memberinya energi positif untuk tetap bertahan hidup di tengah kerasnya tantangan zaman yang kian berubah. Akhirnya, Desa Karangduwur benar-benar menjadi tempat di mana setiap orang merasa aman untuk bermimpi dan bekerja dengan sungguh-sungguh
tanpa harus takut akan adanya ketidakadilan yang merenggut hak mereka secara paksa seperti di masa lalu yang kelam. Prasetyo Sang Gahou yang dulu terbuang, kini telah menemukan tempat istirahat yang paling nyaman di hati setiap orang. Membuktikan bahwa takdir bisa diubah oleh tangan-tangan yang tulus bekerja di balik bayang-bayang kesunyian yang sangat panjang, tanpa perlu berteriak tentang kehebatan dirinya sendiri di hadapan publik yang fana. Malam pun semakin larut. Bintang-bintang di langit tampak sangat cemerlang, seolah ikut merayakan kedamaian abadi yang kini bernaung di atas rumah besar. Ibu Ningsih dan seluruh pelosok desa Karangduwur yang sangat dicintai oleh Prasetyo. Keheningan malam membawa pesan yang sangat dalam bagi setiap jiwa yang sedang beristirahat. Bahwa setiap pengabdian yang dilakukan dengan sepenuh hati pasti akan membuahkan hasil yang indah pada waktunya yang telah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa dengan sangat sempurna sekali di atas segalanya. Kisah tentang Gahou yang setia ini akan tetap menjadi cerita pengantar tidur bagi anak-anak di lereng gunung. Mengingatkan mereka bahwa rahasia kebahagiaan terletak pada kejujuran dan kemampuan untuk tetap berdiri tegak membela kebenaran meskipun seluruh dunia mencoba merendahkan. Demikianlah, takdir sang janda dan pelayannya telah berubah. Membawa cahaya baru yang menerangi kegelapan masa lalu dan menjanjikan masa depan yang penuh dengan berkah melimpah bagi siapa saja yang mau belajar untuk setia pada janji dan amanah yang telah diberikan kepadanya.